Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun yang kami cintai, hari ini sebagai perdana kami hadir di sini bersama tokoh muda kita, Qaddafi. Tapi ini bukan Qaddafi Libya, tapi ini Qaddafinya Jambi. Saya Bang El, orang sering kenal saya tuh Yunsak El Halkon, tapi biasa dipanggil Bang El. Hari ini kita hadir dengan acara Skakmat Bang El. Siap. Baik. Kalau orang Jambi ini kalau manggil yang muda itu biasanya Dindo. Jadi kita panggil aja Dindo Qaddafi. Siap, Kando. Betul Qaddafi ya. Nama panjangnya apa? Muhammad Qaddafi. Wah, ini luar biasa nih, Libya nih. Memang ada terinspirasi waktu orang tua dulu sambil jualan daging nengok perang di Libya kayaknya. Benar. Jadi sehari-hari sekarang Dindo Qaddafi ini apa? Kegiatan, usaha gitu ya. Hari-hari kita, saya sendiri itu aktivitasnya mengelola perusahaan sendiri, ya kan. Kita bergerak di bidang UMKM, ya kan. Banyak bersentuhan dengan masyarakat langsung, yaitu khususnya di bidang frozen food dan es krim. Ya. Jadi luar biasa ya, di tengah pandemi ya, yang datangnya tidak dipanggil, tapi bukan jelangkung. Oh iya. Ya kan? Maret 2020 datang ini, nggak dipanggil-panggil datang, tapi nggak hilang-hilang juga sampai sekarang. Ya, pandemi, ekonomi Indonesia terkontraksi ya, itu hampir minus 7-5%, dan alhamdulillah nih di semester 4 ya, di 2020 kemarin kita tutup itu minusnya hampir 2%. Dan kita lihat ini ada kebijakan-kebijakan yang memang cukup baik ya. Kita harapkan apa yang diprediksi oleh Bank Indonesia dan OJK itu pertumbuhan bisa mencapai 4,3-5%. Amin. Nah tentu itu kan tidak lepas dari usaha-usaha seperti Bang Qaddafi ya, Dindo Qaddafi. Yang saya lihat ada tidak pengaruh terhadap penjualan UMKM dari, saya dengar tuh memang ini dari orang tua dulu daging ya? Iya, benar. Daging, kemudian sekarang mainnya di es krim ya? Iya. Frozen. Apalagi Bang Qaddafi? Bahan-bahan Horeca sekarang. Horeca itu apa tuh? Hotel, restoran, dan kafe. Wah, jadi masuk ke situ ya? Masuk ke sana. Jadi daging masuk, apalagi? Saya dengar katanya gula aren juga ya? Benar, kita produk sendiri, baru bikin gula aren, produk Jambi asli. Iya. Jambi punya. Seharusnya kan gitu ya, daging. Kalau cerita daging tuh ngambil dari mana tuh, Bang Qaddafi? Kebetulan kita daging itu ada dua macam, Kando. Yang pertama itu daging segar, itu posisinya sapi hidup dan segala macam dari perusahaan, ya kan. Kalau Dari Jakarta tuh? dari Lampung kebanyakan. Lampung. Ya. Kita Dari Jambi sendiri tidak ada? Jambi itu tidak bisa memproduksi 1 ekor aja sehari untuk pemotongan, belum sanggup. Artinya kita ngambil ke perusahaan besar yang ada di Lampung. Kenapa tuh ya? Karena kebanyakan Indonesia itu belum bisa breeding. Breeding itu, Maksud Jambinya apa? Breeding? breeding itu proses melahirkan sapi, diternakin dan dilahirkan. Itu belum ada di Indonesia. Adanya cuma dari Australia dan New Zealand. Dan produk itu yang dikirim ke Lampung. Di Lampung digemukkan, sudah selesai penggemukan atau fattening, itu dikirim ke pedagang-pedagang yang ada di Indonesia, khususnya Jambi. Ya, untuk Skakmat ya, ini luar biasa ya. Jadi bahwa anak muda ya sudah berani bermain, tidak terlalu besar omset itu. Saya tahu kemarin beliau ya Bang Qaddafi ini membukukan omset itu hampir 28 miliar. Amin. Ya. Dan ini tidak main-main. Nah jadi makanya kita hadirkan Bang Qaddafi ini. Sebenarnya kita ingin kawan-kawan ya yang ada di luar sana itu bahwa tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus jadi pegawai perusahaan. Benar.
Nah, entrepreneur seperti ini yang kita ingin ciptakan. Nah, Bank Jambi ikut menciptakan itu. Nah, kita berharap ada lagi 100 Kadapi, 1000 Kadapi. Nah, sekarang saya dengar nih mulai merintis satu produk lagi gula aren ya. Ya, benar. Nah, ini gimana ceritanya tuh? Jadi inspirasinya gula aren itu adalah bahwa kita melihat para petani ini kan teriak bahwa pembelian gula aren itu rendah, ya kan? Sedangkan kita di Horeca, hotel, kafe dan restoran itu kan merebak ini coffee shop, ya kan? Coffee shop itu membutuhkan gula aren. Kami dari entrepreneur UKM ini sudah memetakan di 2022 itu, dari 2020 kemarin itu akan meledak coffee shop itu menjamurnya luar biasa. Artinya peluang itu kita ambil bahwa produk utama mereka adalah pertama susu, kedua gula aren karena akan meninggalkan gula biasa. Nah, itu yang kami ciptakan sekarang. Harapan kami ke depan dengan produk lokal Jambi yang kita punya, kita produksi sendiri, kita beli di petani dengan harga bagus supaya mereka UKM tercapai, ya kan? Dan itu kita melakukannya dengan cara mengaitkan para UKM yang lain untuk mengelolanya. Dan saya mempunyai produk dan punya nama, kami sebarkanlah itu ke semua kafe dan restoran yang kami punya. Jadi luar biasa ya. Jadi masuk ke sektor Horeca ya. Ya. Oh tadi Hotel, Horeca ya. Hotel, restoran, dan kafe. Kafe. Sebenarnya kita berharap ya ke depan ini, di sampingnya dibuat oleh Bank Kadapi ini gula aren itu, tapi kita harapkan itu munculnya gula aren itu memang dari produksi Jambi. Nah, Jangan ngambil dari Curug, dari Bengkulu ya. Tapi itu banyak nih Pak. Jadi saya sudah dapat informasi gula aren itu banyak diproduksi di Jangkat ya. benar. Nah, kebetulan saya kemarin harganya pun lumayan juga. Jadi, nah kami di sini Bank Jambi ini berusaha untuk membantu kawan-kawan UMKM pelaku-pelaku seperti Bank Kadapi ini, ya, itu dengan bagaimana Bank Kadapi membuat suatu produk lokal dan kami menyiapkan sarana, ya. Di samping itu fasilitas yang kami berikan itu di samping kredit murah tadi ada namanya kredit Tuntas 21. Tuntas 21 itu sebenarnya kredit itu 2 juta 1 tahun. Makanya dinamakan Tuntas 21. Dan sekarang kami launching lagi, ada namanya kredit anti retenir. Ya, namanya KAR. Nah, ini bunganya murah, 6% sama dengan KUR. Yang tadi Tuntas 21 bunganya 3%. Nah, kita harap pelaku-pelaku seperti Bank Kadapi memanfaatkan itu. Tapi ini kalau bisa, seperti yang Bank Kadapi lakukan ini antara pedagang besar atau pedagang pengumpul itu membuat lagi supplier ke bawah, ya. Nah, di bawah ada lagi agen-agen, ya seperti toko-toko. Nah itu yang dipasarkan ke situ. Ya. Nah saya lihat kan banyak sekali potensi Jambi ini. Pertama tadi gula aren. Nah saya berpikir kemarin saya udah ngomong ke beberapa kawan, kita coba launching nih ya, namanya kopi Bang El. Ya, kopinya saya nih. Nah itu kombinasi antara kopi kerinci atau kopi Jangkat dengan gula aren. Nah itu kita lagi cari bagaimana kita jual itu per saset. Ya, seperti kopi kapal api itu. Nah nanti kalau memang ini sudah produksi, saya untuk suppliernya silakan nanti. Kalau Bank Kadapi minat dan kawan-kawan itu bisa dipasarkan, gitu ya. Nah satu lagi kita mau coba ini arang sabuk kelapa. Ya. Nah, arang sabuk kelapa ini lagi kita uji coba, lagi kita tes. Nah nampaknya kan banyak nih peminat seperti tukang sate, ya. Kemudian bisa dijual di toko-toko kecil, ya. Kalau yang es krim itu kan itu orang kota tuh Bang Kadapi makan es krim. Kalau menurut saya ya, kalau gitu ini makan es krim ngilu gigi.
Nah, mungkin saya berharap ya, nanti kita support. Nanti mungkin Bang Kadapi dengan kawan-kawan, kita dialog lagi ya, sehingga Jambi ini bisa terbantu di pemulihan ekonomi nasional ini. Amin. Sehingga kita berharap UMKM inilah yang menjadi motor. Nah, Ya. Kalau kita berharap dari dana-dana pemerintah tadi saya berbicara dengan pejabat-pejabat di pemerintahan dan DPRD, sulit sekali gitu, banyak sekali dana-dana itu direfocusing. Jadi memang harus ada inovasi, ada kreativitas untuk dapat menjual cepat. Nah ini penting ini. Jadi saya lihat walaupun Jambi itu masih plus ya Pak ya, pertumbuhannya sekitar 1,8%. alhamdulillah, itu benar. Masih tidak minus dia. Benar. Dia plus. Nah kita harapkan kita dorong kembali nih, ya. Nah, kita dorong sehingga mungkin nanti kawan-kawan yang ada di sana, di luar sana, silakan kalau mau ngontak kita untuk memerlukan informasi belut daging. Nah, ini Pak Bang Kadapi siap. Gula aren siap. Es krim siap. Nah kalau dananya ke sini, Siap. ke Bang El. Nah, harus Ya itu. kan? Tapi tentu tidak bisa macam sinterklas gitu, karena mesti diteliti dulu. Ionian apa dah layak dah usaha tuh. Kalau dah sama Pak Endang kepala OJK, nah kita disemprit. Pak Endang tuh nonton, saya yakin Pak Endang tuh nonton tuh. Ya kan? Nah, jadi kalau keluarga saya tanya, sudah berkeluarga Bang Kadapi? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Kalau belum, maksudnya tuh yang di luar sana tuh nunggu-nunggu juga dia. Kalau boleh kan. Berapa anak? Alhamdulillah anak kandung 3. 3. Kalau maksudnya anak kandung maksudnya gimana tuh? Ada anak tiri juga? Enggak, ada anak angkat. Ada angkat. Iya. Bahwa anak umur berapa sekarang? 34. Wah, muda 34 sudah ngangkat anak. Ya kan? Kita ada anak asuh 1.400 anak asuh gitu di pesantren tuh ya. Alhamdulillah lah. Anak angkat belum? Ya, takut kalau anak angkat nih kaget diminta harta banyak pula. Jadi Pak Kadapi, saya terus terang, saya kagum dari awal kita ketemu, kemudian saya lihat omset, kemudian transaksi. Saya ingat betul pertemuan kita malam itu, Bapak, saya tanya, Bang, Babang nih banknya pakai apa? Gitu. Oh saya pakai bank ini. Gitu. Nah, saya bilang, wah Bang Kadapi kita nih orang Jambi kan, tentulah pakai bank Jambi. Nah alhamdulillah, tidak sampai 2 hari datanglah Bang Kadapi ini mindahkan semua dananya ke Bank Jambi. Jadi Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian yang ada di luar, yang lagi nonton, Bank Jambi ini sama dengan bank-bank lain. Ya. Bank BCA, Bank Mandiri. Ya mungkin kalau saya promosi dah elok juga, mungkin Bang Kadapi yang ngomong macam mana. Benar dah apa yang saya omongkan. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Ya. Kita sudah digitalisasi, ya. Bunga kita sangat kompetitif, ya kan. Nah, mungkin nanti kalau ada yang perlu, silakan hubungi kita. Ya. Hubungin kita itu ada di hotline Bank Jambi, ya. Itu lihat atau di website, silakan. Dan ada cabang-cabang kami yang terdekat. Nah sekarang kita, ini belum iklan lagi ya, masih Pak Kadapi ya. Nah, jadi Bang Kadapi, kira-kira cito-citonya apa gitu? Kalau sudah ini, Ya. saya lihat katanya dengar juga ada anak angkat, kemudian bikin pengajian juga. Saya dengar gitu ya, benar Ya, ya? benar. Nah, kan luar biasa nih, luar biasa. Alhamdulillah pada dasarnya cita-cita saya itu cuman kepengen bahwa kita itu bermanfaat untuk orang lain lebih banyak. Itu sederhana ya? Iya. Sederhana. ya kan?
karena posisinya kita hidup tidak lepas dari orang lain kan, tidak lepas juga dari bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita bisa membantu orang lain yang lebih kesulitan seperti Bang lah, ya kan? Itu Bang 9 bahwa benar yang kata Kando sebut bahwa kemudahan-kemudahan diberikan Bang 9 itu benar, tidak salah. Begitu saya ketemu sama Bang L, kita memindahkan semua transaksi di sana, ya kan? Itu memang terbukti yang di A, B, B, gitu. Itu terlaksana. Walaupun ada beberapa yang masih diproses ya. Benar, walaupun proses itu kan dinamika. Itu proses bank lah. Sebang. Mesti dites, dilihat ini, dilihat itu ya pasti ya. Pasti. Nggak mungkin kasih duit, ya apa duit Indo negara, tangkap jaksa gitu, mati kan gitu kan. Bisnis profesional aja. Ini salah satu pelaku UMKM yang berhasil menurut saya. Dan harus kita dorong lagi sehingga nanti akan tercipta lagi pelaku-pelaku UMKM yang sukses lainnya. Nah, saya berharap muncul nanti saya terus WA-an ini, ber-WA-an ya. Beliau ini jam 10, jam 11 malam pun masih WA saya. Lapor. Wah, saya pikir itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, para pemirsa yang saya hormati, dan ini saya tampilkan sosok Bang Kadapi ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Benar. Tapi intinya bagaimana, kenapa anak muda seperti ini bisa berhasil. Ya tentu itu kan kerja keras ya, bukannya tidak kerja keras. Nah, saya mau para pemirsa yang ada di luar bisa mencontoh ini dan bisa untuk konseling, ya nanya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan, bisa nomor Bang Kadapi yang bisa dihubungi. Boleh. Ya. Nomor yang bisa dihubungin ya kan 0813 66 5-nya 5 kali 2. Ulang lagi 0813 66 5-nya 5 kali 2. Kita siap membantu 24 jam kok. Alhamdulillah ya. Jadilah mungkin kami akhiri. Siap. Dan kita akan jumpa lagi. Kami tunggu lagi nih, apa lagi kejutan dari Bang Kadapi ini. Siap. Ya, mungkin suatu saat bisa membina yang ini, kita buat, bisa di Bank Jambi kita buat suatu workshop, ya, biar dari Bank Jambi lah. Ya mungkin siapa yang berminat nanti bisa kita fasilitasi bersama-sama Tribun. Ya intinya ya untuk memberikan suatu informasi yang valid kepada masyarakat ya, dan bersyukur bahwa bukan hanya Tribun ini sebagai kontrol sosial, tapi malah mengembangkan bisnis ekonomi UMKM. Terima kasih. Skakmat Bang L.